Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Denis dalam kuliah daring elektronika daya. Saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik peserta kuliah elektronika daya pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai kuliah, saya akan sedikit memberikan RPS atau rencana pembelajaran studi selama 1 semester supaya adik-adik semua paham apa saja yang dipelajari dalam kurun 1 semester ini. Oke, saya share screen. Ya, jadi RPS-nya ini mata kuliah elektronika daya ya. Jadi capaian pembelajarannya yang pertama CPL ada 3 di sini, yaitu PK2, PK4, dan PK5. Ya, bisa dibaca di RPS nanti. Lalu breakdown dari CPL ini akan menghasilkan CPMK. Nah, ini yang penting. Jadi diharapkan lulusan atau setelah selesai pembelajaran mata kuliah elektronika daya ini, yang pertama mahasiswa bisa merancang rangkaian elektronika daya sebagai konverter AC/DC, DC/DC, DC/AC, dan AC/AC. Tidak cuma itu, nanti harapannya adik-adik setelah lulus dari mata kuliah ini, kalian bisa menganalisis konverter AC/DC, DC/DC, DC/AC, dan AC/AC. Nah, untuk bahan kajian materi pembelajarannya dalam 1 semester ini, itu yang pertama pengantar ya, nanti termasuk komponen semikonduktor dan elektronika daya, ini dasar sekali. Lalu kita nanti akan masuk rangkaian penyarah 1 fase, penyarah itu rectifier ya, 3 fase dan power supply linear. Lalu kita akan masuk ke rangkaian elektronika daya, konverter DC/DC, dan PWM. Lalu masuk ke rangkaian inverter dan PWM, rangkaian cycle converter AC/AC, dan konverter resonan. Ini pustakanya, ada 3 buku yang nanti bisa dilihat beserta pendukungnya. Jadi prasyarat mata kuliah ini, jadi adik-adik harus sudah lulus pengantar analisis rangkaian atau rangkaian listrik dan dasar tenaga listrik. Ya, ini nanti RPS secara detailnya akan saya kirimkan ke email nanti atau ke Kulon, nanti akan saya upload di Kulon ya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari RPS-nya secara langsung gitu. Oke, nanti akan saya upload di Kulon. Nanti diakses ya Kulonnya ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke materi pengantar untuk elektronika daya. Sebelumnya apakah layar saya sudah terlihat jelas? Sudah? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Ya, kita akan masuk ya. Jadi power elektronik atau elektronika daya ya. Jadi materi nanti yang akan saya sampaikan di materi penghantar atau pertemuan pertama ini, yang pertama adalah pendahuluan. Lalu yang kedua kita masuk ke AC/DC converter atau penyarah ya, kita katakan ya. Jadi penyarah 1 fase, setengah gelombang, gelombang penuh, lalu penyarah 3 fase. Dan ada penyarah terkendali atau kontrol, penyarah yang terkontrol ya. Itu baik merupakan penyarah 1 fase maupun penyarah 3 fase. Lalu materi yang berikutnya adalah DC/DC converter atau DC chopper. Lalu setelah itu kita akan menginjak ke materi DC/AC converter atau inverter ya. Inverter itu aplikasinya banyak sekali ya. Seperti di solar cell misalnya kan. Itu pakai inverter ya. Lalu konverter resonan. Ya, konverter resonan atau resonan tank dan pemanfaatan elektronika daya. Nah, karena ini pertemuan pertama, ini bukunya nanti bisa di-download di Kulon, nanti akan saya upload bukunya ini. Power Elektronik ini adalah karangan Muhammad Nur Rashid ya. Ada juga buku Daniel W. Hart yang berjudul Power Elektronik. Memang ini kedua textbook ini berbahasa Inggris. Jadi harapan saya selain kalian itu belajar elektronika daya, sekalian juga membaca buku textbook dalam bahasa Inggris, karena buku textbook dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan buku teks yang bukan engineering gitu. Jadi Anda akan menambah vocab. Jadi memang saya sengaja menyampaikan materi ini menggunakan buku atau silabus dari buku
berbahasa Inggris. Lalu software yang nanti akan kita gunakan yaitu PSIM ya, atau Power Sim. Nanti akan kita lakukan simulasi, baik simulasi inverter, simulasi rectifier, simulasi AC/AC cycle converter, ataupun simulasi DC chopper. Nah, ini tadi kumpulan ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai buku-buku elektronika daya itu banyak sekali, karena elektronika daya itu bukan teknologi yang baru-baru, jadi sebenarnya teknologi udah lama gitu. Cuman perkembangannya masih seiring mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi tetap ada perkembangan di era yang sekarang gitu. Jadi tentunya kita harus kalau belajar teori dari buku-buku lama ya, tetapi kita juga saya dalam melakukan penyampaian materi akan sedikit improvisasi ya dengan teknologi renewable energy khususnya untuk teknologi elektronika daya yang terbaru, sehingga nanti harapannya adik-adik tidak tertinggal gitu. Jadi tahulah perkembangan atau cerita elektronika daya sekarang dan aplikasinya tuh di dunia industri itu seperti apa. Nah, jadi sebelum saya mulai kuliahnya, jadi intinya saya memberikan motivasi nih buat adik-adik ini. Jadi aku tidak bisa mengubah arah angin, tapi aku bisa sesuaikan layarku untuk mencapai tujuanku. Nah, itu salah satu quote atau kata dari Jimmy Dean ya tahun 1928. Jadi kita tidak bisa mengubah arah angin ya. Jadi mana bisa kita mengubah arah angin, tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan layar. Jadi kita tidak bisa melawan arus gitu ya. Dalam hidup ini pasti kita terpaksa harus mengikuti perkembangan. Misalnya contoh ini sekarang perkembangan IT. Kita tidak mungkin tutup mata atas perkembangan IT yang sekarang ini. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan layar. Menyesuaikan layar dalam arti maksudnya adalah menyesuaikan ke arah perkembangan zaman gitu. Memang kita tidak ahli di satu bidang ya. Tetapi setidaknya kita bisa mengerti lah gitu. Kita bisa mengerti sedikit demi sedikit lah. Yang penting kita mengikuti arah perkembangan zaman sekarang gitu. Jadi itu tadi ya. Jadi kita harus menyesuaikan layar gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi di dunia ini. Nah, lalu introduction-nya, apakah power elektronik itu? Lalu bagaimana power elektronik itu digunakan di kehidupan sehari-hari ataupun aplikasinya? Itu nanti akan kita bahas di pengantar. Nah, kalau kita berbicara mengenai skop dari power elektronik ya, itu banyak. Nah, ya, ada 8 ya ini di sini atau 2 3 4 5 6 7 8. Yang pertama kalau kita melihat itu power elektronik kan elektronika daya, itu mengandung elektronika ya kan, komponen elektronika kan. Entah itu transistor ya kan, entah itu dioda ya kan. Lalu mengandung sirkuit teori atau rangkaian listrik ya pasti. Makanya tadi kan mata kuliah prasyarat Anda harus paham dulu nih rangkaian listrik gitu. Anda harus lulus dulu rangkaian listrik itu. Lalu kita bisa berbicara juga mengenai kontrol dan sistem dan kontrolnya. Jadi teori pengendalian. Jadi pengendalian elektronika daya itu tidak hanya tidak hanya manual gitu. Ya, jadi tidak hanya manual, bahkan sekarang udah bisa pengendalian secara digital gitu ya. Jadi untuk sistem kontroler akan dibahas untuk mata kuliah pengontrolan sistem elektronika daya gitu. Lalu sinyal processing ya, contoh misalnya kalau kita mau mengatur pemicuan, misalnya menggunakan PWM kan, pulse width modulation itu kan ada proses sinyalnya kan di situ kan. Lalu pasti akan mengandung elektromagnetik ya pasti ya. Jadi skopnya di sini juga elektromagnetik. Jadi pasti kalau kita berbicara mengenai elektro pasti ada magnetnya di situ. Berarti ada gaya magnet di sekitar piranti elektronika daya tersebut. Ya, kita juga bisa berbicara mengenai simulation dan computing. Jadi komputasi ya, komputasi dan simulasi. Lalu ke elektrik mesin atau mesin listrik. Oh, tentunya pasti aplikasinya banyak ya di mesin listrik. Lalu tidak hanya elektrik mesin, power system atau sistem tenaga. Ya, sistem tenaga juga menggunakan piranti-piranti elektronika daya. Ya. Lalu solid state fisik ya, itu adalah satu bahan material ya, solid state. Ya, jadi memang kalau kita berbicara skop
dari elektronika daya itu sangat luas, tergantung kita mau membahas di sisi mananya, seperti itu. Nah, jadi konsep elektronika daya, saya akan menyampaikan konsep secara simpelnya aja lah. Misalnya contoh pembangkit ya, adik-adik kan tahu nih ya, pembangkit itu kan berarti harus ada prime mover kan, atau penggerak mula kan. Katakanlah penggerak murahnya turbin lah. Turbinnya kan macam-macam, bisa turbin angin, bisa turbin uap, ya kan, bisa turbin air kan, itu kan macam-macam ya. Jadi penggerak mula prime mover. Jadi kan turbin itu kan nanti akan menggerakkan apa? Generator ya. Generatornya pun macam-macam. Ya kalau dalam pembangkit besar ya generator sinkron katakanlah misalnya 3 pas misalnya seperti itu. Jadi apa namanya? Dari gear atau dari turbin itu kan menggerakkan prime mover, menggerakkan generator ya. Generator kan menghasilkan listrik kan. Kalau tadi dalam kasusnya misalnya itu generator sinkron AC keluarannya, berarti itu bisa kita rubah ke DC ya. Atau sebaliknya, kalau misalnya turbin angin misalnya, turbin angin wind turbin keluarannya DC. Kalau kita mau rubah ke AC pun bisa. Jadi intinya di sini ya, AC-DC atau DC-AC. Jadi elektronika daya ini posisinya di tengah-tengah ini. Jadi dia sebagai full scale power converter. Jadi kita merancang satu piranti yang berdaya piranti yang bisa kita kendalikan berdaya besar di sini, AC-DC atau DC-AC di sini. Ya, jadi di tengah-tengah ini ada juga filter ya untuk memfilter karakteristik bentuk lubangnya ya, nanti kita bisa filter di sini, lalu masuk ke transformer. Ini tergantung nanti mau kemana kan, mau ke jaringan menengah atau jaringan rendah, yaitu nanti tergantung di sisi penerimanya lah atau sisi sekunder ya, seperti itu. Jadi secara simpel kalau kita berbicara konsep elektronika daya itu di tengah ini ya. Tapi pasti ada hubungannya dengan yang ini tadi, sisi primer tadi, baik turbin ataupun apa namanya nih, generatornya, pembangkitnya lah, seperti itu. Oke, jadi tadi ya sudah kita bahas sedikit. Jadi power elektronik ini, nah ini sebenarnya. Jadi kita nggak cuma berbicara masalah power dan energi gitu loh ya. Kan identiknya kan kalau power elektronik kan berarti oh anak power, anak listrik. Nggak juga gitu loh, nggak juga gitu loh ya. Kalau kita berbicara ini kan power dan energi ya pasti energi processingnya, motor drive-nya, power supply-nya. Nah kalau kita berbicara mengenai kontrol bisa juga gitu loh. Makanya saya rekomendasikan untuk anak teknik konsentrasi teknik kontrol atau instrumentasi itu juga bisa mengambil mata kuliah ini. Karena yang di sini yang bisa kita bahas materinya cukup beragam. Seperti switching kontrolnya, feedbacknya, sistemnya gitu kan. Jadi bisa kita bahas di situ. Nah, kalau di piranti elektronikanya bisa juga sirkuitnya, rangkaian listriknya, terus semikonduktornya, ya kan, bahan semikonduktor, ya kan, magnetnya, itu kan di electronic and device. Jadi sebenarnya power elektronik ini berapa namanya ber ini ya berapa namanya bersilangan satu sama lain ya. Jadi ada hubungannya. Jadi tidak bisa kita membahas power elektronik itu satu bagian sendiri, tidak bisa. Nah, ini ruang lingkupnya tadi ya. Jadi sudah saya bahas tadi kalau ketenagaan itu membahas pembangkitan, transmisi, distribusi, energi listrik, mesin listrik. Kalau kontrol tadi membahas karakternya, respon sistem ya kan, respon sistemnya, loop-nya gitu kan, seperti apa, feedback-nya gitu, rangkaiannya, tertutup atau terbuka ya kan. Kalau di elektronika yang membahas pirantinya, jadi bahannya. Nah ini contohnya nih, ini contoh di pengendalian. Misalnya kan kita mau inputnya adalah tegangan dan arus nih, masuk ke prosesor ya. Prosesor ini tentu keluarannya adalah tegangan dan arus juga ya, untuk masuk ke beban. Nah, di sini kan kalau konsep kontrol ini kan pasti ada feedback ya. Ini kan berarti kan closed loop ya. Kalau kita katakan ini closed loop ya, berarti ini memberikan feedback ke controller, lalu controller akan mengirimkan sinyal yang akan diproses. Berarti di sini kan ada plus minus ya. Berarti di sini kan ada, kalau orang kontrol pasti tahu ya. Jadi di sini ada reference ya, ada feedback yang nanti diukur gimana supaya errornya makin kecil. Berarti kan dinyatakan kalau semakin errornya kecil berarti semakin bagus sistem itu, seperti ini. Terus lalu di sini ada sinyal reference ya. Inilah contohnya. Jadi teknik sistem kendali elektronika daya. Nah ini aplikasinya ya, wah beragam sekali kalau kita lihat yang mulai dari
apa namanya maglev ya, magnet levitation ini kereta listrik, misalnya kan UPS, untraceable power supply, lalu ini mobil listrik, wah macam-macam sekali ya. Ini mulai dari kapasitas kecil sampai kapasitas besar, mulai dari frekuensi kecil sampai frekuensi tinggi. Wah. Nah, ini aplikasinya di mobil ya, banyak banget ya. Jadi mobil sekarang sudah kompak sekali ya, terutama mobil listrik, yaitu kalau kita berbicara mengenai electric vehicle, hampir 90% partnya adalah elektronika daya. Ya karena apa? Karena kita sudah apa namanya mengambil eh, mesin bakar. Jadi kalau mobil listrik EV murni 100% electric vehicle, berarti hampir 98% itu komponennya adalah elektronika gitu. Jadi bisa dikatakan mekaniknya cuma di roda gitu kan. Ya itulah, sisanya udah full elektrik semua. Jadi mengikuti perkembangan zaman, elektronika daya itu sangat update ya. Nah, ini contoh ya, tadi sudah saya ini kan tadi, saya jelaskan tadi, misalnya ini konverter 1 menyimpan ke energy storage element, lalu ke konverter 2. Jadi misalnya ini power inputnya ini 1 fase atau 3 fase, frekuensi 50 atau 60, misalnya seperti itu. Ini konverter 2-nya bisa menggunakan BJT, MOSFET, SCR, GTO, IGBT, atau MCT. Ya. Ini power output-nya tadi kan ke beban gitu, bebannya bisa berupa beban resistif, induktif, atau RL misalnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai fungsi semikonduktor dalam elektronika daya, yang pertama itu adalah switching atau pensaklaran, yang kedua converting ya atau pengubah, ya kan, AC-DC, DC-AC atau AC-AC atau DC-DC, ya itu kita rubah frekuensinya. Dan yang ketiga adalah controlling atau pengatur. Seperti itu. Jadi ada tiga fungsi semikonduktor: switching sebagai saklar, converting, dan controlling. Ingat-ingat ya, ada tiga nih: switching, converting, controlling. Ada tiga. Ada tiga. Nah ini contoh misalnya pengaturan tegangan dengan pensaklaran. Nah kalau kita mengatur tegangan di sini, ada elektronik switching di sini, ini tegangan V1 ya. Jadi untuk mengubah tegangan V1 menjadi V2, ini kan misalnya ada perubahan tegangan, kita ingin merubah tegangan ini. Ya, bagaimana caranya kita mendesain piranti semikonduktor yang tidak terdapat atau mungkin rugi dayanya kecil gitu loh. Ya, itu. Jadi bagaimana? Itu nanti tantangan. Nanti akan kita bahas di kuliah berikutnya, di apa namanya di pertemuan yang berikutnya gitu. Jadi bagaimana kita merancang peranti elektronika daya minim losses lah, minim rugi-rugi gitu, ya kan, bisa menggunakan ZVS atau ZCS gitu ya, zero voltage switching, atau itu nantilah, supaya tidak high power switching ya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, apakah elektronik switching? Tadi kan membahas yang materi ini ya, jadi elektronik switching itu ya bisa power dioda, bisa SCR atau silicon control rectifier atau sebutannya tristor. Nanti akan kita simulasikan di pertemuan yang kedua ya. Lalu bisa juga GTO, gate-tune tristor. Lalu bisa juga BJT, bipolar junction transistor. Bisa juga MOSFET ya, MOSFET ini ya. Mungkin adik-adik ini ya apa sering mendengar ya. Bisa juga IGBT atau insulet gate bipolar transistor atau MCT, MOS controller transistor. Jadi as electronic switching there is two condition. Jadi cuma dua kondisi. Kalau nggak on ya off gitu. Ya, seperti itu. Itu electronic switching. Nah, mungkin untuk pengantar materinya cukup ini sampai di sini, dan ini tugas ya. Jadi tugas, jadi ada 3 tugasnya. Yang pertama, apa Anda ketahui tentang tristor, bagaimana prinsip kerjanya. Yang kedua, uraikan atau berikan argumen saudara mengenai elektronika daya itu kenapa penting gitu loh dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologinya. Tadi kan saya sudah sedikit ceritakan, nah, terus Anda berargumen lah, nanti Anda tulis gitu ya. Terus yang ketiga ini, ya ini, berikan argumen saudara tentang aplikasi elektronika daya pada bidang teknik listrik, ya kan, lalu sistem kendali dan sistem otomotif ya. Jadi ada 3 PR-nya ya atau tugasnya dikumpulkan minggu depan seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya akan membuka kesempatan bagi adik mahasiswa untuk bertanya, silakan.
Permisi Pak Denis, izin bertanya. Oke, oke. Siapa? Namanya perkenalkan, namanya siapa? Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Imam Rahman Rafif. Saya Hmm. mahasiswa Teknik Elektro Undip angkatan 2018. Kebetulan saat ini saya sedang mengambil tugas akhir mengenai kualitas daya listrik, Hmm. yaitu harmonisa arus dan tegangan di gedung MSTP Undip Jepara, Pak. Ya. Melihat materi yang Bapak berikan mengenai elektronika daya, banyak juga aplikasinya, Pak. Salah satunya yaitu saya lihat di tempat penelitian saya di MSTP Undip Jepara. Di sana banyak terdapat alat laboratorium yang terdapat banyak macam alat elektronika dayanya, ya. Kemudian ada semikonduktor atau contoh kecilnya yaitu penggunaan lampu LED yang di dalamnya terdapat rangkaian diodanya, ya Pak. Hmm. Nah, dari pengamatan saya, lampu LED tersebut memberikan dampak harmonisa pada sistem kelistrikan. Nah, pertanyaan saya di sini, penggunaan lampu LED dan alat laboratorium tersebut yang dapat meningkatkan harmonisa pada sistem, apakah hal tersebut dapat direduksi? Dan mungkin bagaimana cara mereduksinya, ya Pak? Terima kasih, Oke. Pak Denis. Oke, baik. Ya, terima kasih pertanyaan sangat berbobot ya dari Saudara Imam Rahman Rafif. Intinya bagaimana mereduksi harmonisa lah di situ. Jadi kalau kita berbicara mengenai lokal ya, jadi kalau kita berbicara mengenai gangguan atau kualitas daya itu ada dua. Yang pertama lokal, yang kedua kejaringan. Yang pertama lokal dulu nih kita bahas nih. Kalau tadi masalah yang Anda ambil skripsi itu di MSTP, berarti kan Anda mau mengurangi harmonisa nih. Itu bisa Anda pasang filter. Jadi Anda merancang filter pasif atau filter aktif gitu. Jadi Anda merancang filter, ya kan? Jadi sesuai dengan perhitungan-perhitungan, ya nanti ada rumusnya itu bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Jadi bisa Anda pasang di busbarnya gitu, sehingga untuk mengurangi atau untuk memitigasi harmonisa di daerah lokal gitu, terutama di pusat penggunaan beban MSTP. Nah, yang kedua kalau kita berbicara mengenai VAR, ya ini penting ini atau voltage ampere reaktif ya, itu kan pasti dia akan mengirimkan VAR ke jaringan kan, dan itu kan pasti akan membuat rugi jaring-jaringan itu loh. Jadi biasanya kan PLN kan mematok ini ya, mematok penalti kan. Jadi kalau VAR semakin VAR tinggi, maka ya penalti yang dibayarkan harus tinggi. Nah, pertanyaannya, nah ini, bagaimana kalau itu bukan industri, misalnya rumah tangga, atau lampu penerangan jalan misalnya, PJU-PJU liar itu kan. Nah itu ya yang akan dibicarakan PLN untuk mengatur regulasi itu. Jadi memang untuk regulasi denda VAR itu memang sekarang itu dikenakan pada industri. Tapi mungkin kita tidak tahu 5 sampai 10 tahun lagi ya rumah-rumah itu akan mungkin dikenakan ada biaya penalti untuk VAR itu gitu loh. Jadi hati-hati gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini tidak hanya masalah sosialisasi peralatan elektronika daya, tapi bagaimana kita merancang sebuah piranti semikonduktor di sini, piranti elektronika daya dengan rugi-rugi losses yang kecil gitu. Gitu. Jadi itu nanti akan kita bahas untuk teknik pengendaliannya di lain kesempatan gitu. Jadi harapannya nanti dengan meskipun kita menggunakan piranti elektronika daya, tetapi rugi-ruginya tuh bisa kita tekan gitu loh, sehingga tidak menghasilkan VAR yang tinggi. Begitu Imam Rafif ya. Jadi kalau tadi masalah di MSTP tadi mungkin bisa diselesaikan dengan pemasangan, tentunya perhitungan ya, perhitungan filter gitu, filter pasif, dan nanti mungkin bisa diaplikasikan pemasangan. Tapi tentunya itu bukan harga yang murah gitu loh. Jadi harus dihitung secara inilah ya, secara baiklah dan benar seperti itu. Begitu Imam Rafif. Paham? Baik, Pak, paham, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke. Ada Mungkin yang mau sudah bertanya? cukup Pak untuk pertanyaannya, Pak. Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, itu tolong jangan lupa loh tugasnya ya, karena tugas itu komponennya 20%. Jadi Anda harus mengumpulkan tugas gitu. Dan ingat, jangan copy paste ya. Jadi menurut argumen saudara ya, menurut argumen saudara sendiri seperti itu. Nanti dikumpulkan di kulon ya.
diupload di Kulon, nanti linknya akan saya berikan di grup WA, nanti diakses Kulonnya, sekalian dipelajari RPS dan buku textbook yang akan saya share nanti. Mungkin seperti itu aja. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih ya, selamat pagi, salam sehat.